Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Mohon dengan sangat, kalau Anda ingin menyerap ilmu saya, tonton ya sampai selesai ya. Mohon dengan sangat tonton sampai selesai. Nanti Anda akan paham. Tidak angin-anginan gitu. Ya, itu. Terima kasih. Saya ingatkan yang baru bergabung ya, silahkan Anda lihat video saya yang dulu-dulu sebelum Anda bertanya di kolom komen. Karena satu pertanyaan, solusinya bagaimana Pak? Kalau saya jelaskan, itu saya bisa mengetik beribu-ribu huruf. Makanya kepoin video saya yang dulu-dulu ya, itu jangan malas ya. Kalau Anda malas, sudah malas berobat karena takut mungkin, atau mungkin keterbatasan biaya, atau jarak Anda dengan rumah sakit atau puskesmas jauh. Karena subscriber saya ini kan tidak hanya orang perkotaan saja, di pedesaan dan sebagainya yang mungkin daerahnya terpencil gitu. Maka kalau Anda ingin mengikuti tip-tip dari saya, lihat video saya yang dulu-dulu. Dan ingat, yang baru bergabung, ciri khas penyembuhan saya adalah IDM, istighfar, zikir, meditasi. 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga. Penjabarannya ada di video saya yang dulu-dulu. Dan serta harus ada ikhtiar, yaitu ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi. Ikhtiar ilahi itu hubungan kita dengan Tuhan, begitu. Sedangkan ikhtiar insani adalah ikhtiar di mana hubungan kita dengan sesama manusia. Mungkin dengan dokter, psikiater, psikolog, ahli hipnoterapi, ahli spiritual, dan sebagainya. Itu ya, itu bisa Anda lakukan dua ikhtiar itu. Karena kalau sudah sakit itu, dua ikhtiar harus Anda lakukan. Itu hukumnya wajib. Ya, begitu. Nggak bisa ikhtiar ilahi saja. Ya, kita ikhtiar ilahi dulu. Ketika kita sakit, kita ingat dulu sama Sang Pencipta. Baru kita melakukan ikhtiar insani, gitu. Nah, dan dua-duanya itu harus kita jalan. Oke, Anda paham ya? Nah, sekarang saya akan menceritakan ketika saya sudah mentok dan saya memutuskan kepasrahan total. Ya sudah, saya pasrah. Pasrah di sini bukan berarti saya tidak berusaha. Saya masih melakukan usaha, yaitu dengan apa? Dengan meditasi, dengan relaksasi, dengan istighfar, zikir, dan sebagainya. Itu karena saya minum obat ini, minum obat itu, ternyata saya belum bisa menemukan kesembuhan. Karena itu bukan salah obatnya, bukan salah yang ngasih obat. Itu salahnya di saya yang belum bisa mengelola pikiran dan perasaan saya. Belum tahu edukasi apa sih itu psikosomatik, apa sih itu anxiety disorder, dan apa itu asam lambung. Itu. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, lingkungan ya, lingkungan Anda itu bisa membentuk karakter. Lingkungan Anda bisa membentuk yang namanya pola hidup Anda. Lingkungan Anda bisa membentuk tingkah laku Anda. Lingkungan Anda bisa membentuk keharmonisan. Dan ini yang terakhir ini, lingkungan Anda bisa membentuk pikiran Anda. Gitu.
Lingkungan bisa membentuk pikiran kita. Ya, dalam bertetangga, tidak semua tetangga itu ya ada yang baik, pasti ada yang tidak baik, bukan buruk ya. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, itu tergantung pada persepsi kita. Ya baik atau tidak baik itu tergantung pada persepsi kita. Nah, karena baik dan tidak baik itu sudah pasangan. Kalau Anda menemukan di lingkungan Anda yang membuat pikiran Anda malah kacau, ya sudah, itu bisa mempengaruhi dari segi pikiran Anda. Pola pikir Anda akan terpengaruh oleh kehidupan itu. Maka alangkah baiknya cari lingkungan yang harmonis. Apa saya harus pindah rumah, Pak? Tidak. Nah, itu pandai-pandai Anda mengaturnya gitu. Kalau ada tetangga Anda yang suka begini-begini, biarkan saja. Ibaratnya kalau orang Jawa, telinga, kuping itu kudu kandel, atau telinga itu harus tebal ya. Mata, moto kudu merem, atau mata itu terpejam gitu. Cangkem mingkem ya. Artinya mulut ini sudah nggak usah banyak bicara. Nah itu ya, kalau orang Jawa menyimpulkan itu, kuping kandel, terus moto merem, cangkem mingkem. Nah, sing nomor papat iki, yang nomor 4 ini, rai gedek. Apa itu rai gedek? Muka tembok. Begitu, jangan malu. Artinya jangan malu di sini ya bukannya Anda tidak punya malu, tidak. Jangan malu berbuat sesuatu. Apalagi itu kebaikan. Malulah kalau Anda berbuat keburukan atau kejelekan. Gitu. Ya, gitu. Saya memang paling dulu benci sama tetangga yang model kayak gitu. Rasanya karena apa? Saat saya menderita psikosomatik, itu saya sensitif. Ada komplain dari tetangga, apa-apa sedikit komplain. Misalkan saya kan punya kucing nih. Kalau misalkan ada kotoran kucing di mana, saya merasa itu tertuduh karena saya pecinta kucing gitu. Kan banyak kucing liar. Itu curhat ya Pak? Iya saya curhat. Nyantai aja ya, nyantai aja. Nah, ketika saya memutuskan untuk pasrah, kepasrahan total. Jadi saya setelah memutuskan untuk itu, saya memanggil istri saya di tempat tidur itu. Dek, kalau memang saya dipanggil oleh Tuhan saat ini, saya sudah siap. Saya titip anak-anak. Kalau kamu ingin nikah lagi, silahkan. Saya begitu. Kalau Anda tidak percaya, lihat video saya dengan istri saya. Saya sudah pesan begitu. Ya, itu kepasrahan total. Padahal dalam hati saya itu takut mati. Rasa takut mati itu selalu membayangi diri saya. Tetapi karena saya sudah, ya hampir putus asa, sudah mentok lagi. Yaitu begitu. Terus akhirnya saya memilih jalan, yaitu untuk lebih menenteramkan pikiran saya dengan apa? Dengan meditasi, dengan relaksasi, dengan sering istighfar. Sudah, keseharian saya tiap sore, pagi, bangun tidur, mau tidur, ya, itu saya selalu pegang tasbih, saya istighfar, zikir. Itu terus, ya. Terus pekerjaan di kantor gimana Pak? Saya nggak maksimal, terus terang. Walaupun saya tetap memaksa untuk kerja, tetapi ya itu, sebentar pulang. Kalau merasakan sensasi, karena itu saya belum tahu ilmunya. Setelah saya pelajari ilmunya, ya itu, sudahlah. Ini, sakit ini, itu sembuhnya dengan pikiran kita sendiri. Karena apa? Psikosomatik.
sensasi yang ditimbulkan oleh psikosomatik itu yang menghadirkan adalah pikiran kita. Gitu. Jantung bekerja tidak normal, itu yang menghadirkan adalah pikiran kita. Napas kita terpendek, paru-paru bekerja tidak normal, itu pikiran yang menghadirkan. Lambung kita bermasalah, asam lambung, GERD, itu siapa yang menghadirkan? Itu adalah pikiran kita, sugesti kita. Saat kita merasa bahwa jantung kita ini bermasalah, itu saja yang kita pikirkan. Jantung ini akan bermasalah, begitu. Padahal kalau dicek di EKG itu normal, tapi merasa jantung kita itu bermasalah. Itu karena apa? Itu kita selalu mensugestikan, wah, kayaknya jantung saya bermasalah. Atau organ-organ yang lain, wah, kayaknya perut saya ini bermasalah terus. Siapa yang menghadirkan? Itu adalah pikiran kita sendiri. Gitu. Sakit, badan kita lemah, itu yang menghadirkan adalah pikiran kita. Sakit sumbernya ada 3 ya. Yang pertama dari faktor keturunan. Ini kecil ya, kecil faktor keturunan itu. Terus yang kedua faktor makanan. Ini juga kecil. Yang ketiga faktor pikiran. Ini besar. Itu. Setelah mendapat edukasi dari itu semua, tentunya di sini harus dibutuhkan seorang pembimbing spiritual juga ya. Oh, berarti sakit ini sembuhnya dengan pikiran kita, dengan sugesti pikiran kita. Kita harus menghadirkan hal-hal yang positif, biar pikiran kita itu mengantarkan hal-hal yang positif ke raga kita, ke organ-organ kita. Karena apa? Kalau di pikiran kita, di tubuh kita banyak ilusi. Ini Anda jangan bosan ya. Maka yang terjadi adalah disfungsi organ dan disfungsi hormonal. Gitu. Ya, itu sudah saya pasrah. Tetapi kalau saya misalkan pusing atau apa ya, saya tetap minum obat, karena itu ikhtiar insani. Itu kalau misalkan badan saya panas, ya saya bantu obat, saya nggak takut minum obat dulu, begitu. Tetapi untuk psikosomatiknya, obat yang saya minum itu terus terang belum bisa merubah, belum bisa menghilangkan sensasi itu, karena pikiran saya belum bisa saya kelola, gitu ya. Jadi kalau Anda berobat dan masih saja begitu, bukan salah obatnya, bukan salah dokternya, tetapi pikiran Anda yang belum bisa menghadirkan hal-hal yang positif di tubuh Anda. Gitu. Pikiran itu jiwa ya, perasaan juga jiwa, terus alam bawah sadar itu juga jiwa. Nah, misalnya saya begini, kalau Anda sering saya ini sakit, pikiran Anda sudah menghantarkan sugesti kalau Anda ini sakit, ya akan sakit benar. Ini sudah saya buktikan. Ya, saya pernah suatu ketika saya malas untuk dinas. Saya izin sama komandan saya, mohon izin dan badan saya nggak enak, nggak bisa kerja, badan saya meriang. Betul, suatu kebetulan atau bagaimana, saya meriang itu, gitu. Panas badan saya, lemah. Kok kenapa begini? Nah itu, saya pernah membuktikan, dan itu tidak sekali 2 kali. Saya pernah izin sama komandan, padahal saya nggak diare. Ya, saya bongkar ini ya, nggak apa-apa. Menizin komandan, saya tidak bisa dinas diare. Padahal saya nggak diare. Habis itu saya sarapan, betul, saya diare, mencret. Ternyata betul. Berarti apa yang kita pikirkan itu adalah suatu penghantar, konduktor, ya, penghantar energi yang mempengaruhi pada organ-organ kita.
Kalau kata hati itu belum tentu benar, tetapi apa yang Anda pikirkan itu adalah sugesti. Itu adalah penghantar atau konduktor dalam tubuh Anda. Itu yang perlu Anda pahami. Itu, ya. Sekarang kalau Anda sudah mentok, sudah pasrah total, serahkan. Kita itu milik Allah. Kita itu milik Tuhan. Ya sudah, yang penting Anda sudah berusaha tetap melakukan meditasi, ya. Meditasi. Kalau Anda ingin bimbingan meditasi secara langsung, kalau orang Rembang silakan datang ke tempat saya. Relaksasi, olah nafas, itu jangan Anda sepelekan. Sekali lagi, jangan Anda sepelekan. Ya, kalau Anda sudah memutuskan untuk pasrah, ya sudah, serahkan semua sama Tuhan. Begitu. Ya, ingat, di dalam tubuh Anda itu ada nadi, 10 nadi. Ini salah satunya adalah nadi sumsuna, yaitu nadi tengah. Itu mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Itu. Ya, itu adalah sumber energi. Nah, ketika energi di pikiran kita yang selalu negatif, maka pikiran kita akan menghantarkan sesuatu yang negatif itu ke dalam tubuh kita, ke organ-organ kita. Kalau organ kita bekerja tidak normal, hormon yang dikeluarkan itu juga tidak akan maksimal, gitu. Tidak normal. Contohnya aja pankreas juga. Pankreas itu mengeluarkan insulin. Kalau pankreas ini terjadi disfungsi organ pada pankreas, maka insulin itu tidak bisa diproduksi dengan normal, gitu. Atau yang lain lagi, hati mengeluarkan apa? Hati tugasnya adalah menetralkan racun-racun, menyaring sari-sari makanan, ya. Jadi racun-racun yang ada di tubuh kita itu hati yang menetralkan. Kalau terjadi disfungsi organ hati, yaitu gitu. Sama dengan otak. Otak itu yang mengeluarkan apa? Hormon kebahagiaan atau apa itu saya lupa namanya, ya. Saya membaca sering tetapi saya lupa. Kalau terjadi disfungsi di otak kita, organ otak kita, yaitu otak kita tidak akan bisa mengeluarkan hormon-hormon yang berhubungan dengan kebahagiaan, rileks. Makanya dokter membantu dengan obat. Itu. Diabetes mellitus, kenapa orang disuntik insulin minum obat? Karena apa? Pankreasnya sudah tidak bisa menghasilkan insulin karena terjadi disfungsi organ di pankreas. Itu. Sama dengan lambung Anda. Kalau terjadi disfungsi organ di lambung Anda, maka ya ingat, pikiran itu bisa mengeluarkan yang namanya yaitu asam lambung. Kalau pikiran kita terlalu stres, takut, asam lambung itu akan keluar dengan banyak. Asam lambung itu berguna, ya, untuk mencerna makanan, membantu pencernaan. Tetapi kalau keluar banyak, ya akhirnya terjadi yang namanya reflux, ya, naik ke atas. Sehingga tenggorokan Anda mungkin batuk-batuk, berlendir, hidung Anda tersumbat, terus pokoknya nggak enak yang ada di telinga, hidung, dan tenggorokan. Itu. Nah, kalau Anda sudah memutuskan untuk kepasrahan total, yaitu meditasi, relaksasi, istighfar, zikir, Anda lakukan terus. Dan tetap lakukan ikhtiar insani, ya. Anda butuh seorang pembimbing, butuh seorang spiritual, butuh seorang dokter juga, gitu. Ya, jadi tetap yang namanya Anda kepasrahan total, tetap lakukan ikhtiar insani juga, ya. Itu. Kalau pikiran Anda nanti sudah enjoy, sudah rileks, nanti organ-organ Anda itu akan berfungsi sudah normal, dengan normal sendirinya, begitu. Itu, ya.
Karena organ-organ Anda ini bekerja karena dari pikiran Anda. Itu yang perlu Anda tahu. Ingat, di tubuh Anda ada juga nadi yang namanya pinggala. Nadi pinggala ini tugasnya itu adalah membawa oksigen di seluruh tubuh Anda. Makanya saya tak henti-hentinya menyarankan Anda untuk apa? Olah nafas. Gitu. Nanti saya akan mengajarkan meditasi. Tapi sebelumnya Anda dengarkan dululah, ikuti meditasi saya yang membangkitkan 7 cakra. Nah, itu Anda ikuti dulu. Nanti saya akan mengajarkan Anda, yaitu bukan mengajarkan sih, menularkan. Kalau mengajarkan berarti saya kan guru, menularkan, membagi, sharing. Meditasi yang ada hubungannya kita itu berkomunikasi dengan organ kita. Anda tidak pernah kan berbicara dengan jantung Anda? Pernah atau tidak? Tidak kan? Nah, apakah Anda pernah berbicara dengan paru-paru Anda? Apakah Anda pernah berbicara dengan lambung Anda? Apakah pernah Anda berbicara dengan otak Anda? Tentunya berbicara yang positif. Tidak pernah kan? Pasti Anda berbicaranya yang jelek-jelek. Misalkan jantung Anda berdetak. Ini jantung saya kenapa sih? Kenapa? Kamu begini terus. Anda marah-marahi jantungnya. Sakit hati dia. Anda marah sama perut Anda. Sakit hati dia. Anda marah-marah sama paru-paru Anda. Sakit hati. Akan saya kasih bocoran sedikit. Misalkan begini. Sapalah jantung Anda saat Anda bermeditasi. Hei jantung, maafkan saya ya. Selama ini saya kurang memperhatikan Anda. Jantung, apa sih yang kamu butuhkan? Kamu butuh oksigen. Saya akan pasok oksigen yang bersih untukmu jantung. Tetapi sebelumnya, saya terima kasih padamu jantung. Kamu telah membawa darah ke seluruh tubuh saya. Kamu telah bergerak memompa udara sehingga tubuh saya menjadi sehat. Terima kasih jantung. Mulai saat ini saya akan berjanji, akan menjagamu, akan memberikan oksigen yang berkualitas untukmu. Nah, setelah itu, kirim oksigen ke jantung Anda. Satkan pikiran Anda pada jantung, kirim oksigen itu ke jantung. Lepaskan. Itu. Sama dengan paru-paru Anda. Bicara, ucapkanlah terima kasih pada paru-paru Anda. Terima kasih paru-paru, kamu telah membantuku sehingga sampai hari ini saya masih bisa bernapas. Tapi maafkan juga saya kalau selama ini saya kurang memperhatikan kamu. Saat ini saya akan berjanji akan memberikan oksigen yang bagus untukmu. Lalu ambil napas, hirup oksigen, tujukan pikiran Anda pada paru-paru. Tahan napas, lepas. Nah, sama dengan organ-organ yang lain, otak, hati, ginjal, dan sebagainya. Itu, ya. Di meditasi pembersihan aura, itu sudah ada sebenarnya. Berbicara pada jantung, berbicara pada tenggorokan, berbicara pada kepala, berbicara pada paru-paru, pada lambung, itu ada. Coba Anda nanti lakukan meditasi yang itu. Pembersihan aura. Nah, itu ya. Mungkin Anda ya begini, keyakinan itu akan membentuk sebuah keberhasilan. Sesuatu yang Anda lakukan sudah tidak yakin, maka keberhasilan itu bisa saja 0%. Tetapi saat kita melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan, bisa saja keberhasilan itu 80%.
kalaupun itu tidak menghasilkan 80% ataupun tidak menghasilkan apa-apa saat kita melakukan dengan keyakinan, tetapi karena kita sudah yakin, maka pikiran kita itu akan selalu dilatih dengan keyakinan. Itu ya, itu yang perlu Anda perhatikan, yang perlu Anda pahami. Kita sama-sama belajar, bukan saya sok pintar, saya sok pandai, saya ini apa, enggak, saya juga masih belajar gitu ya. Kalau Anda sudah memutuskan kepasrahan total, lakukan itu. Oke, salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.